Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penguji, pada hari ini hadir penguji eksternal. Beliau adalah Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHMH, Guru Besar dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya di Fakultas Hukum untuk menguji di ujian terbuka. Selanjutnya saya akan bacakan penguji Dewan Penguji pada hari ini berturut-turut. Penguji 1 Profesor Dr. Kurniawan SHM Hum. Penguji 2 Profesor Dr. HM Galang Asmara SHM Hum. Penguji 3 Profesor Dr. Hirsanuddin SHM Hum. Penguji 4 Dr. RR Cahyawati SHMH. Kopromotor 2 Dr. Ida Surya SHMH. Kopromotor 1 Dr. Minoloh SHMH. Dan promotor Profesor Dr. Lalu Husni SHM Hum. Yang saya hormati para hadirin, hadir di sini Sivitas Akademika dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih Bu Dekan dan Pak Rektor. Sebelum kita mulai, saya mohon para hadirin untuk menjaga ketenangan selama proses ujian terbuka berlangsung. Baik, sebelum saya membuka ujian terbuka disertasi, Saudari Gusti Ayu Ratih Damayanti S, saya akan bertanya kepada saudari dua hal. Apakah saudari sehat jasmani rohani? Siap, sehat. Apakah saudari siap untuk melaksanakan ujian? Siap. Setelah mengetahui bahwa saudari dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap untuk melaksanakan ujian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Pada saudara Promopenda dipersilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya selama paling lama 15 menit. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih yang terhormat dan amat sangat terpelajar para Dewan Penguji yang berkesempatan hadir pada ujian terbuka kali ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hak-Hak Kepegawaian Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di Perguruan Tinggi Swasta. Kajian ontologi dalam penelitian ini yaitu mengenai hakikat keberadaan dari dosen PNS DPK atau dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di PTS itu adalah merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang secara organik merupakan pegawai pemerintah namun secara fungsional dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Terkait dengan objek perlindungannya, hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan, baik kinerja maupun profesi, perlindungan hukum, dan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi negara dan PTS. Keadilan dalam ontologi di sini diartikan keadilan sebagai perlakuan yang setara dalam beban tridharma perguruan tinggi, sehingga berhak atas jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang sepadan baik dari negara yaitu pusat maupun LL Dikti atau lembaga layanan pendidikan tinggi dan yayasan ataupun PTS. Kajian epistemologi, ini epistemologi membahas mengenai bagaimana perlindungan hak tersebut diupayakan dan ditetapkan secara adil. Dasar hukumnya yaitu perlindungan hak didasarkan pada Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang ASN dan beberapa peraturan menteri terkait, yaitu di sini mencakup peraturan Menteri Pendidikan Permendikbudristek 27 tahun 2022 tentang pemberian tugas belajar, kemudian Permendikti-Sayentek nomor 23 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja dan Permendikti-Sayentek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Kemudian prosedur administrasi, di sini keadilan diperoleh melalui mekanisme penempatan resmi yaitu SK dosen PNS DPK, kemudian laporan BKD yang valid dari PD Dikti dan sinkronisasi aturan antara instansi induk yaitu Kemendikti-Sayentek atau LL Dikti dengan yayasan. Harmonisasi aturan, di sini epistemologi keadilan menuntut penyelesaian konflik aturan
Karena di sini dosen PNS DPK ini rangka profesi, artinya memiliki kontribusi ganda, yaitu diharapkan agar tidak merugikan dosen serta pengawasan terhadap PTS agar tidak menyalahgunakan status dosen PNS DPK. Kemudian kajian aksiologi ini berkaitan dengan nilai, yaitu aksiologi membahas untuk apa perlindungan hak tersebut diterapkan dan apa nilai keadilan yang dihasilkan. Di sini tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum, profesionalisme, kesejahteraan, dan kepastian tunjangan kinerja bagi dosen PNS DPK meskipun dipekerjakan di PTS. Nilai keadilannya, keadilan bukan hanya membebani tugas tetapi setara dalam pemberian hak ataupun gaji ataupun tunjangan tanpa melihat status swasta tempatnya bertugas karena statusnya tetap sebagai ASN. Etika profesional, di sini dosen PNS DPK terlindungi dalam menjalankan profesi atau dharma tanpa rasa takut akan pengurangan haknya secara sepihak dan terjaga netralitas ASN-nya. Di sini akan diuraikan beberapa perbandingan mengenai hak kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang saya warnakan hijau, yaitu di situ berkaitan dengan hak untuk mendapatkan penghasilan berupa gaji atau upah, kemudian hak untuk mendapatkan tunjangan, hak mendapatkan lingkungan kerja berupa fisik dan non fisik, kemudian hak pengembangan diri berupa pengembangan talenta atau karir dan atau pengembangan kompetensi. Sebelum diberlakukannya Perpres nomor 19 tahun 2025, dosen PNS yang ditugaskan di PTN dan dosen PNS yang ditugaskan di PTS itu tidak memperoleh tunjangan kinerja atau TUKIN. Tunjangan kinerja merupakan bagian dari hak kepegawaian sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan untuk meningkatkan produktivitas. Pemberian tunjangan ini mencakup isu keadilan, transparansi, dan peran negara dalam pendidikan tinggi. Ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja yaitu bicara memulai dari dimensi filosofis mengenai hak kepegawaian dosen, khususnya pemberian tunjangan kinerja menimbulkan ketidakadilan, yaitu dosen dengan kewajiban yang sama mendapatkan hak yang berbeda, menciptakan disparitas dalam sistem kepegawaian. Jadi yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah dosen PNS DPK di PTS, jadi kami statusnya sama-sama dosen PNS DPK, tetapi yang satu statusnya tugas belajar atau izin belajar, yang satu statusnya tidak tugas belajar atau izin belajar. Jadi yang kami bandingkan adalah sama-sama dosen PNS DPK di PTS. Nah, di sini di dalam Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja, di situ ada di dalam pasal 14 ayat 1, di situ disebutkan bahwa dosen PNS dipekerjakan di PTS yang sedang tugas belajar atau izin belajar biaya mandiri dengan tetap melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi secara penuh hanya memperoleh TUKIN 80%. Kemudian dosen PNS dipekerjakan di PTS yang tidak sedang tugas belajar atau tidak izin belajar dan melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi secara penuh memperoleh TUKIN 100%. Kemudian dosen PNS dipekerjakan di PTS yang sedang tugas belajar tanpa melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi memperoleh TUKIN 60%. Rumusan masalah yang pertama, apa hakikat prinsip keadilan dalam perlindungan hak kepegawaian dosen PNS? Yang kedua, apakah pengaturan hak kepegawaian dosen PNS dipekerjakan di perguruan tinggi swasta sudah sesuai dengan prinsip keadilan? Dan yang ketiga, bagaimana model ideal perlindungan hak kepegawaian dosen PNS dipekerjakan di PTS agar memenuhi prinsip keadilan? Metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan penelitian sosiolegal. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu problem solution, yaitu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kategorinya termasuk penelitian murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian interdisipliner yang menitikberatkan pada berbagai bidang disiplin ilmu. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif preskriptif dengan logika berpikir deduktif. Kerangka teoretik dan kerangka konseptual, di sini ada beberapa teori yang saya gunakan, yaitu teori negara hukum kesejahteraan, teori HAM, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori perundang-undangan. Kerangka konseptual di sini membedakan istilah tugas belajar dengan izin belajar, kemudian menggunakan konsep hak kepegawaian, konsep otonomi perguruan tinggi, model-model pengelolaan perguruan tinggi, dan konsep dari AUPB, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hakikat prinsip keadilan dalam perlindungan hak kepegawaian dosen PNS itu mencakup 3 poin. Yang pertama, adanya kesetaraan dan kesejahteraan, yaitu menjamin kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dosen sebagai aparatur sipil negara dan pendidik bangsa. Yang kedua, keadilan sosial dan HAM, di mana perlindungan hak kepegawaian dosen PNS bukan hanya tuntutan administratif, melainkan juga wujud nyata keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum yang berkeadilan.
Perlindungan hukum ini merupakan bentuk konkret dari kehadiran negara untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam hubungan kepegawaian antara pemerintah sebagai pemberi kerja dan dosen PNS sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif, yaitu yang preventif melalui regulasi dan prosedur yang adil dalam pengelolaan kepegawaian, dan perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa administratif atau PTUN. Kemudian yang ketiga, adanya prinsip administrasi kepegawaian yang adil. Di sini mencakup 3 poin, yaitu adanya asas legalitas, non diskriminatif, dan juga memastikan bahwa sistem kepegawaian itu berbasis meritokrasi. Kemudian analisis pengaturan hak kepegawaian dosen PNS DPK di PTS, yaitu di sini karena dosen PNS DPK di PTS memiliki kontribusi ganda, yang satu sebagai aparatur negara dan di sisi lain juga sebagai pengabdi, artinya untuk bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi swasta. Nah, aspek positifnya adanya penempatan dosen PNS DPK di PTS, yaitu bertujuan untuk pemerataan dan pelayanan publik dalam pendidikan tinggi, kemudian merupakan bentuk keadilan sosial, sudah termaktub dalam tataran hukum nasional, memenuhi kesetaraan dan penghormatan martabat kemanusiaan dosen. Namun di sini menimbulkan celah ketidakadilan karena belum sesuai dengan prinsip keadilan substantif atau pemberian yang layak. Kemudian sistem kepegawaian hanya diukur dari aspek legal formal dan kebijakan belum sepenuhnya menghormati hak kemanusiaan dosen. Di sini ada perbandingan mengenai beberapa negara dalam hal pengelolaan perguruan tinggi, yaitu saya menggunakan perbandingan negara Malaysia, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Di mana masing-masing negara ini rata-rata menggunakan kombinasi atau hybrid dari 3 model, yaitu ada yang menggabungkan antara state center model dengan market oriented model, dan juga ada yang menggabungkan antara market oriented model dengan academic self governance. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah ketiga ini saya menggunakan model ideal hybrid governance model atau model pengelolaan terintegrasi. Nah, di sini model perlindungan hak kepegawaian dosen PNS dipekerjakan di PTS hendaknya menggunakan hybrid governance model atau model pengelolaan terintegrasi, yaitu dengan mengintegrasikan market oriented model dan academic self governance dalam pengelolaan perguruan tinggi. Di sini ada bentuk nyata dari hybrid governance model dalam pengelolaan PTS. Kemudian kesimpulannya, hakikat prinsip keadilan dalam perlindungan hak kepegawaian dosen PNS adalah terjaminnya kesetaraan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dosen sebagai ASN dan pendidik bangsa. Perlindungan hak kepegawaian dosen PNS merupakan wujud nyata keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum yang berkeadilan, dan prinsip keadilan menegaskan bahwa dalam sistem kepegawaian tidak boleh diukur hanya dari aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminatif. Kemudian pengaturan hak kepegawaian dosen PNS dipekerjakan di PTS memiliki dasar legal formal yang sah dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat dinilai memenuhi prinsip keadilan formal. Namun apabila diukur melalui prinsip keadilan substantif atau pemberian yang layak, perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan normatif karena menghasilkan ketidaksamaan perlindungan dan kesejahteraan bagi subjek hukum yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab profesi yang setara. Perbedaan hak kepegawaian antara dosen PNS DPK di PTS yang tugas belajar dengan tetap melaksanakan dalam perguruan tinggi tidak sebanding dengan hak kepegawaian dosen PNS DPK di PTS yang tidak sedang tugas belajar. Secara kewajiban sama tetapi hak dibedakan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak keadilan sebagai legalitas dan keadilan sebagai fairness dalam pengaturan kepegawaian dosen DPK di PTS. Kesimpulannya, model ideal perlindungan kepegawaian yaitu menggunakan hybrid governance model atau model pengelolaan terintegrasi dengan mengintegrasikan market oriented model dengan academic self governance dalam pengelolaan perguruan tinggi. Di sini ada beberapa rekomendasi kebijakan berkaitan dengan perlunya ada beberapa perubahan peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, yaitu khususnya Menteri Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang mengatur mengenai tunjangan tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Di situ di dalam pasal 55 di situ hanya mengatur mengenai bahwa dosen diberikan gaji minimal, tapi tidak diberikan tapi tidak ada aturan yang mengatur mengenai tindak lanjut ketika yayasan ataupun PTS tidak melaksanakan aturan yang dijelaskan tadi, karena di Permendikbudristek sebelumnya 44 2024 itu ada sanksi berlapis yang diberlakukan bagi PTN ataupun badan penyelenggara yang tidak melaksanakan kebijakan ini, tapi di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu tidak ada sanksi yang dituangkan. Kemudian yang kedua, ada perubahan Permendikti-Saintek diharapkan nomor 23 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti-Saintek, khususnya di pasal 14 ayat 1, di mana seharusnya kita sebagai dosen PNS DPK di PTS yang dituntut untuk meningkatkan kompetensi tetapi dalam kenyataannya tidak didukung oleh negara, karena
ternyata yang harusnya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk tugas belajar, tetapi ini malah dikurangi hak kita dalam hal tunjangan kinerja. Nah, ini sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi. Artinya di sini diperlukan adanya evaluasi berkala dari LLDikti selaku fasilitator untuk mengawasi kinerja PTS agar tidak melanggar hak dosen. Perguruan tinggi harus berbenah dan membangun sistem pengelolaan kinerja dosen yang lebih profesional, berkelanjutan dan siap menghadapi masa depan. Kualitas institusi sangat ditentukan oleh keseriusan dalam menjaga mutu dosennya. Kesejahteraan dosen merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Promovenda sudah menyampaikan secara sistematik hasil penelitiannya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertanyaan. Tanya jawab. Siap. Promovenda boleh minum dulu. Tadi capek presentasi. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM Hum. Terima kasih Ketua Majelis Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawab salamnya sepertinya kok sudah lulus doktor. Amin. Dengar aminnya kok sepertinya tunjangan dosen di PTS naik. Amin. Semakin amin berarti tambah sehat. Ya, terima kasih. Dan saudara Promovenda, saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahapan hari ini. Dan itu kerja besar bersama-sama promotor, kopromotor, KPS, Pak Dekan dan seluruh jajaran di program studi doktor ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Hari ini saya ringan-ringan saja karena Pak Ketua Majelis sepertinya Promovenda tampilnya lebih pede hari ini daripada ujian tertutup dulu. Ya. Apakah itu karena didatangi dan dihadiri oleh rektornya bersama dengan Bu Dekannya dan wakil rektor satunya, gitu ya. Untuk itu saya bertanya ringan dulu Promovenda. Apakah saudara yakin bahwa sebentar lagi akan lulus doktor? Siap, yakin Prof. Kok suaranya kurang terang? Apa saudara yakin? Siap, yakin Prof. Yakin. Pantes tak potonganmu jadi dokter itu. Insya Allah Prof. Jawabnya yang serius, pantes ya? Pantas Prof. Pantas. Jadi Allah itu kan tergantung praduga hambanya. Siap. Karena sudah ngomong pantas, saya yakin kok Allah memantaskan saudara. Amin. Ya. Kalau sudah lulus doktor, untuk apa di Universitas Islam Al-Azhar? Siap Prof. Izin menjawab Prof. Jadi tentunya dengan pendidikan yang lebih baik, tentu kami mengharapkan juga berdedikasi terhadap perguruan tinggi dan samping itu juga tentunya akan meningkatkan karir kami Prof. Izin. Mungkin kami bisa mengikuti jejak Prof menjadi guru besar. Amin. Untung ya. Loh, jawaban ini loh yang bagi saya itu membuat lulus itu. Siap. Karena mau berdedikasi, kok gak langsung jawab mau jadi rektor gitu loh. Untung gak jawabnya begitu ya. Jawabnya mau berdedikasi. Ini pasti bimbingan utama promotor kopromotor ini. Siap. Jadi akhlaknya diutamakan. Siap. Mau berdedikasi di Universitas Islam Al-Azhar.
Azhar. Azhar. Kok tahu mau berdedikasi? Wong hasil risetnya itu loh. Dosen di PTS itu penuh penderitaan. Ya toh. Tukinnya beda, ya toh. Tukinnya beda. Ini hasil risetnya loh. Tukinnya beda, beban kerjanya beda. Tapi kok masih mau berdedikasi di PTS? Gugur dong hasil risetnya. Kalau saya komentar gitu, apa respon saudara? Siap, izin Prof menjawab. Jadi sebenarnya kami tugas di PTS itu kan dari tahun 2005, Prof. Jadi banyak pengalaman kami tugas di sana dan intinya memang kami tidak bisa menutup mata. Memang kesejahteraan dosen di PTS tentu tidak bisa disamakan dengan dosen di PTN. Seperti saran Prof kemarin pada saat ujian tertutup kan Prof mengatakan ketika kita melihat dari teorinya AVDC tentang equality before the law itu kan ada similar condition. Jadi sesuatu yang sama diperlakukan sama, sesuatu yang beda diperlakukan yang beda. Tapi tentunya kami walaupun kami bertugas di PTS, status kami adalah dosen PNS DPK, Prof. Yang pada intinya kami memiliki hak yang sama dengan dosen PNS di PTN. Terima kasih. Siap, Jadi, Prof. Kok masih ingat masukan saya itu loh yang bikin Siap, Prof. yang bikin saya ngasih lulus lagi itu. Ya. Nah, kalau sudah tahu semacam itu bahwa dosen DPK sudah ASN tapi ditugaskan di PTS kan gitu Bro Movenda ya. Siap, Prof. Ini berarti kan ada peran ganda. Siap. Fungsionalnya sangat terikat tadi itu, tapi strukturalnya tetap ada di dalam koridor pembinaan LL Dikti. Berarti modelnya kan double track model. Tapi kenapa kesimpulannya kok tetap modelnya terintegrasi? Kok integrasi model, kok bukan double track model? Siap, izin Prof menjawab. Jadi model ideal yang saya maksud di sini adalah diharapkan dalam pengelolaan perguruan tinggi di PTS gitu Prof, dia mengkombinasikan atau mengintegrasikan market oriented model dengan academic self governance, di mana selama ini mungkin kalau kita melihat ketika pengelolaan perguruan tinggi lebih mengutamakan profit semata tentu tidak akan bisa maksimal di dalam peningkatan mutu, sehingga kami menyarankan agar ada kombinasi. Jadi PTS dalam pengelolaannya tidak hanya mengedepankan profit semata tapi juga tetap mengedepankan mutu pendidikan itu melalui academic self governance itu. Ya. Ada fakta ponakan saya sendiri sudah jadi dosen di UNER. Insya Allah kesejahteraan dosen UNER itu lebih bagus. Siap. Ya. Tapi ini karena anak muda tetap akhirnya keluar bulan ini. Ya, karena merasa tukinnya kurang. Akhirnya pindah ke sebuah PTS, dia minta di Jakarta. Saya ke Jakarta saja di PTS kontrak, Pak. Tapi merasa puluhan kali lipat dari tukinnya PTN. Berarti kan tergantung PTS-nya. Siap, Prof. Jadi kalau PTS-nya besar, tukinnya kan besar, kan? Besar, siap, Prof. Di Al-Azhar tukinnya berapa? Berapa? Siap, izin Prof menjawab. Kalau berkaitan dengan tukin di Unizar, itu yang mendapatkan tukin itu sementara hanya dosen PNS DPK, Prof. Kalau dosen yayasan belum dapat, Prof. Belum Mungkin dapat. ini seperti kata Prof kemarin, mungkin saya sebagai mahasiswa terlalu berani karena ini ibaratnya reputasi PTS dan reputasi LLDT, tapi saya mencoba untuk dengan kritik akademik ini membuat, mumpung ada Pak Rektor juga dan jajarannya, mungkin ini menjadi masukan karena tidak bisa dipungkiri kesejahteraan dosen itu akan meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Izin Prof. Cukup, sepertinya supporter Arda di belakang itu senasib gitu. Tapi saya itu Pak Ketua Majelis satu lagi ini apa? Tatkala saudara mau berkomitmen, harapan saya tadi itu jawabnya gini, justru saya mau membesarkan Universitas Islam Al-Azhar.
dengan besar, tunjangan besar, tukin besar, semua naik gitu loh, Siap. kesejahteraannya Amin, naik Prof. gitu ya. Siap. Bukan kritiknya, bukan kritiknya. Terakhir ini terakhir. Jadi dosen DPK sudah PNS. Dulu kan PNS memang pegawai nelongso sekali. Dulu, tapi di PTS tertentu bisa menjadi PNS pegawai nyaman sekali. Saya ingin tanya, yang penting tukinnya naik atau kebahagiaan saudara yang naik? Siap, izin menjawab, Prof. Iya. Tentunya yang saya pilih adalah kebahagiaan. Dengan kebahagiaan otomatis kan akan mengikuti yang lain, Prof. Terima kasih, terima kasih. Jawabnya singkat. Kalau pakai panjang nanti khawatir gak lulus. Siap. Tapi lebih baik bahagia, dan itulah hasil survei Harvard University yang terbit 2 minggu yang lalu. Bangsa Indonesia adalah bangsa paling bahagia sedunia. Ya, toh? termasuk warga negara yang jadi dosen di PTS Universitas Islam Al-Azhar ini. Berarti nggak usah memperebutkan tukin naik. Siap. Toh nggak naik gini aja sudah bahagia gitu loh. Gitu ya, karena mau berdedikasi. Setelah ini dedikasi apa yang kamu minta ke Pak Rektor? Izin, Apa? Prof. Banyak hal lah sebenarnya mimpi saya, Prof. Iya. Memang salah satunya kan sekarang lagi menunggu SK untuk lektor kepala itu, Prof. Oh, Mungkin dari makasih. sana kita akan Makasih, berkarya insya lagi. Allah Terima kasih. setelah ini lektor kepalanya segera. Amin, ya Allah. Terima kasih Prof. Pak pimpinan sidang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Suparto Wijoyo untuk beberapa pertanyaan dan masukan Siap. sebagai penyempurnaan disertasi Saudari Promopenda. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 1 Profesor Dr. Kurniawan SHMU. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para penguji, wabil khusus Prof. Suparto. Jadi beliau langsung ini hari ini datang langsung pulang ya, untuk Bu Ratih ya, luar Siap, biasa Prof. ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Prof sudah ke Mataram. Kemudian tim promotor yang sudah mengantarkan ya Bu Ratih sampai dengan posisi ini ya. Siap, Prof. Yang kedua saya ingin mengucapkan selamat ya pada Bu Ratih dan keluarga yang hadir, baik yang dari Mataram maupun dari Bali ya, dari Denpasar. Kemudian keluarga besar Universitas Islam Al-Azhar, khususnya Fakultas Hukum, Pak Rektor, Pak WR1, Bu Atin sekarang jadi apa ya? Bu Dr. Atin. Masih, karena ditahu sama Pak Dekan itu masih jadi Bu Dekan ya. Padahal Bu Dekannya itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Pak Dekan. Jadi ya. Ya. Karena di yang lain itu katanya Pak Rektor penerusnya Bu Dr. Atin saja ya. Dekannya tetap Bu Atin, yang lain penerusnya ya. Dan teman-teman semua yang ada di Fakultas Hukum sebentar lagi akan mendapatkan tambahan ya, tambahan SDM. Kami berharap di S3 supaya jangan putus ya untuk melanjutkan, apalagi kami sudah unggul dan beasiswa sudah terbuka ya, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Jadi semoga kemudian bisa melanjutkan apa yang sudah diselesaikan oleh Bu Ratih ya. Siap. Saya sedikit saja Bu Ratih ada penekanan saja ya yang ingin saya pertegas ya. Karena sebenarnya sudah juga kita tanyakan di ujian tertutup ya.
Nah, saya ingin kan di dalam penelitian Bu Ratih ini menggunakan pendekatan sejarah Siap, Prof. dan juga pendekatan perbandingan Siap. ya. Sampai dengan menghasilkanlah model pengelolaan yang terintegrasi Siap. atau yang disebut dengan hybrid governance model. Siap. Nah, coba ceritakan sedikit terkait dengan tadi sejarahnya, kemudian perbandingan dengan beberapa negara sehingga kemudian Bu Ratih berkesimpulan bahwa memang yang diperlukan saat ini yang paling tepat adalah model hybrid gitu ya. Silakan. Siap, izin Prof menjawab. Kalau dari pendekatan sejarah, memang di situ saya membahas mulai dari diberlakukannya Undang-Undang Kepegawaian, Prof, yang sebelum kemerdekaan itu. Jadi waktu itu banyak beberapa peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, tetapi belum mampu mengakomodir kebutuhan dari pegawai. Sehingga kami membahas beberapa pengaturan kepegawaian sampai akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kalau dulu kan kita membahas undang-undang pokok kepegawaian, kemudian berganti kembali, kemudian ada juga waktu itu kepegawaian itu sepenuhnya milik pusat, kemudian diserahkan lagi kepada daerah, dan sekarang kembali lagi melalui nomenklatur aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu kan terdiri dari dua, Prof, pegawai negeri sipil dan juga P3K, pegawai pemerintah pegawai negeri. Jadi dari perjalanan sejarah itulah kami menulis dalam disertasi ini bahwa sebenarnya kinerja pegawai itu tentu akan mengikuti kesejahteraannya, Prof. Izin. Nah, kemudian berkaitan dengan perbandingan beberapa negara, kami membandingkan negara Malaysia, Singapura, kemudian Inggris dan Amerika Serikat, di mana beberapa negara tersebut memberikan gaji ataupun tunjangan yang maksimal kepada dosennya. Mereka tidak lagi membebani kepada beban administratif. Artinya dosen itu full melaksanakan terdharma perguruan tinggi, sehingga tidak diganggu oleh kegiatan administratif. Dan juga kebutuhan dosen sangat didukung oleh dana riset, Prof. Terutama di Inggris itu, Prof. Di Inggris itu dana riset itu betul-betul diberikan kepada dosen di berbagai perguruan tinggi, artinya yang mendukung untuk kinerja perguruan tinggi. Artinya memang kita sebagai dosen ini kan ilmuwan, Prof, ilmuwan profesional gitu, sebagai pendidik yang tugasnya mentransformasikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan terdharma. Ketika kegiatan terdharma kita didukung oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta melalui riset, tentu itu akan berkontribusi terhadap negara. Sehingga di situ dari berbagai model perbandingan negara-negara itulah saya mengambil kesimpulan bahwa memang ternyata ketika untuk memajukan kualitas pendidikan tinggi tentu tidak luput dari meningkatkan kualitas mutu dosennya juga, Prof. Dan itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan terdharma, sehingga lahirlah hybrid governance model atau model pengelolaan terintegrasi dengan mengintegrasikan market oriented model dan academic self governance. Izin, Prof. Terakhir terkait dengan riset saudara ini kan tugas belajar dan izin Izin belajar. belajar, siap, Prof. Yang semakin hari saya melihat kan semakin kabur ini. Siap, ya. Prof. Karena sekarang banyak orang tugas belajar tapi juga masih ya mendapatkan hak-hak. Ada juga yang sebaliknya, izin belajar justru tidak mendapatkan hak-hak. Siap. Ya. Seperti apa pandangan saudara terhadap kasus ini? Siap. Izin menjawab, Prof. Ya. Jadi kalau kita melihat dari Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 itu tentang pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri di Kemendikbudristek itu memang hanya mengenal istilah tugas belajar, Prof. Jadi tugas belajar itu dibagi menjadi dua di Permendikbudristek 27 tahun 2022, yaitu tugas belajar dengan biaya negara dan tugas belajar dengan biaya mandiri. Tetapi di Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti-Saintek itu muncul lagi istilah izin belajar, Prof. Jadi di situ kontradiktif sebenarnya antara Permendikbudristek 27 tahun 2022 dengan Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025. Jadi kalau di Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025 di situ diatur bahwa tugas belajar ini adalah pegawai yang diberikan tugas belajar secara penuh tapi dibiayai oleh negara. Sementara izin belajar ini adalah dengan biaya sendiri. Itu izin, Prof. Baik, saya kira demikian Pak Dekan. Sekali lagi selamat Bu Ratih dan keluarga kasih, Prof. serta institusi Unizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kurniawan untuk beberapa pertanyaan dan masukan. Saya persilakan selanjutnya kepada penguji 2, Prof.
Profesor Dr. HM Galang Asmara. Pak Jarman dan Pak Sikum bersama-sama pergi sholat subuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan sidang yang saya hormati, segenap promotor dan penguji, wabil khusus penguji eksternal yang saya hormati pula, para sponsor dan segenap undangan. Saya lihat di sini ada Pak Rektor Universitas Al-Azhar. Saya lihat tambah gagah. Kemudian ada Warek 1 pada zamannya, sekelas saya dulu. Dan beliau juga tambah gagah juga saya lihat hari ini. Dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Azhar pada zamannya dulu. Dan juga orang tua ya. Siap, Prof. Hadir khusus untuk menyaksikan ya putrinya untuk meraih gelar doktor pada hari ini. Dan yang paling berbahagia pada hari ini adalah selain keluarga juga tentu Universitas Al-Azhar. Saya sampaikan selamat kepada keluarga dan Universitas Al-Azhar karena pada hari ini insya Allah akan mendapatkan salah satu atau salah seorang ya dari dosen Uni Azhar dan anggota keluarga untuk menjadi doktor. Saudara Promovendus yang Promovenda ya, yang berbahagia, Anda sudah menjadi dokter hari ini ya. Amin. Cuma harus dipromosikan. Siap. Dan pada kesempatan ini tidak ada diskusi. Siap, Prof. Saya sudah banyak bertanya dari awal dulu sehingga tidak ada yang perlu saya diskusikan dan memang hanya menyampaikan saja. Siap, Prof. Pertanyaan dan nanti terserah bagaimana jawaban Anda kan gitu ya. Tidak akan mengubah nilai untuk tidak menjadi doktor gitu kan. Ada dua pertanyaan saya. Siap, Prof. Dan tidak pernah saya tanyakan pada waktu jam proposal, ya, seminar hasil, ujian tertutup. Ya, kan oleh karena itu mohon dijawab dua Siap, pertanyaan ini ya. Saya akan bertanya di lembaran halaman 6 dalam disertasi ini. Di sini ada ungkapan yang sangat memukau hati saya. Di sini mengatakan begini. Dia sosok yang luar biasa. Sabar menemani hati-hatiku. Selalu mengajarkan tetap ikhlas dan berprasangka baik terhadap kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dia yang selalu berusaha membahagiakanku dan selalu menenangkan dalam situasi terpuruk sekalipun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang tercurah selama ini. Semoga engkau selalu sehat, tetap sabar, setia dan selalu menjadi imam yang baik untukku. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi dimanapun dan kapanpun. Ini hati saya menjadi cemburu. Saya ingin seperti dia. Orang yang dilukiskan ini. Sehingga saya ingin belajar kepadanya. Oleh karena itu saya ingin tahu siapakah dia. Apakah hadir pada kesempatan ini? Siap, hadir, Prof. Yang dalam tulisan ini diberi judul laki-laki penuh kesabaran. Siap. Mohon ditunjukkan siapakah laki-laki yang penuh kesabaran ini. Siap, Prof. Saya tahu kemana saya akan belajar nanti. Siap, Prof. Supaya istriku pun menyatakan seperti ini.
Berdiri ya. Oh ini dia. Terima kasih. Terima Siap, kasih. Prof. Saudara Profenda, memang hari ini seperti dikatakan penguji eksternal tadi, memang luar biasa. Saya melihatnya memang tampil dengan penuh percaya diri. Siap. Terima kasih, Karena Prof. saya tahu bahwa dalam hatinya saya sudah menjadi dokter hati. Siap. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya yang kedua ya. Siap. Nah, ini kaitannya juga dengan disertasi ini. Siap, Prof. Kita tahu bahwa tujuan negara kita adalah antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dan seterusnya kan, Ya, siap, Prof. perdamaian dunia. Dan untuk mencapai tujuan ini itu ada 4 hal minimal yang harus ada. Yang pertama harus ada uang. Karena itu negara lalu menarik pajak, retribusi, buat BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua yang harus ada itu adalah sarana dan prasarana. Karena itu pemerintah membuat bangunan, gedung, ya, jalan, pasar dan lain sebagainya. Itu untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah perlu lembaga-lembaga, institusi-institusi. Karena itu ada presiden, ada DPR, ada MK, ada dinas-dinas, Pemda dan lain sebagainya. Siap, Prof. Dan yang keempat, dan ini yang dibicarakan oleh Saudari Promovenda, yaitu SDM. Siap. Dalam hal ini adalah kepegawaian. Siap, Prof. Itu yang dibicarakan ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, SDM yang seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh negara ini? Itu aja, silakan. Siap, siap izin menjawab, Prof. Jadi SDM yang diperlukan oleh bangsa Indonesia yaitu memang berbagai bidang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tapi yang memang krusial untuk dilakukan adalah SDM di bidang pendidikan khususnya, Prof. Karena bangsa bisa maju dan bangsa bisa besar tentu diawali oleh pendidikan yang berkualitas, Prof. Izin. Terima kasih. Termasuk juga yang pinter ya, yang Siap, Prof. cerdas, Siap, Prof. yang bertakwa, yang sehat. Siap. Kan begitu? Siap, Prof. Oke, cocok Anda untuk menjadi dokter. Amin. Terima kasih, Prof. Kedenau batur memberi selasih. Cakep. Bunga melati mewangi. Cakep. Selamat untuk Ibu Ayu Gusti Ayu Ratih, gelar doktor akan diraih hari ini. Amin. Terima Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Galang untuk pertanyaan dan pantun-pantunnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 3, Profesor Dr. Hersanuddin SHM. Oke, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk melihat ya, di metode penelitian Anda, analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Ya? Siap, Prof. Ya. Analisis ini ingin melihat apakah aturan atau undang-undang itu dia benar atau salah, Siap. atau apa yang seyogianya gitu ya. Siap. Nah, kalau saya kaitkan dengan rumusan masalah Anda yang kedua yang mempersoalkan undang-undang itu adil atau tidak, saya ingin tahu pendapat saudara, apakah undang-undang yang berlaku sekarang yang berkaitan dengan dosen di PTS itu sudah adil tidak, seperti apa? Kaitkan dengan metode yang digunakan menilai benar tidak atau seperti apa.
Silakan. Siap, izin menjawab, Prof. Iya. Jadi analisis bahan hukumnya di sini kan menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan benar dan salah. Jika kita lihat dari pengaturan hak kepegawaian dosen PNS DPK di PTS, itu memang secara legal formal itu sudah diatur, Prof, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan presiden dan peraturan menteri. Tetapi belum mencerminkan keadilan substansialnya, Prof, pemberian yang layak. Sehingga di sini kami memberikan saran adanya beberapa perubahan aturan khususnya Permen Dikti-Saintek yang mengatur mengenai profesi, karir dan penghasilan dosen, Prof. Izin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Firsan Udin. Mau minum? Siap. Silakan minum. Tapi kalau jawabannya sedikit-sedikit, enggak banyak energi, Bu. Penguji 4, saya persilakan Dr. RR Cahyawati SMA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji terkhusus Prof. Suparto, kemudian keluarga Promovenda dan keluarga besar Unizar. Baik, saya mengucapkan selamat kepada Promovenda. Saya memberikan apresiasi, tetap semangat, berjuang keras untuk menyelesaikan pendidikan di S3. Pada akhirnya perjuangan selama ini sampai kepada langit ketujuh dan insya Allah akan segera memperoleh gelar doktor. Amin ya Allah. Sepanjang hayat masih dikandung badan, pantang untuk menyerah di kehidupan ini. Jadi termasuk nasihat ini untuk saya juga. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa dosen yang DPK itu jika bersekolah itu bisa saja tidak menggunakan tugas atau izin belajar. Itu tadi yang saya tangkap. Coba dijelaskan. Siap. Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Jadi kalau kita dosen PNS, Ibu, baik di PTN maupun PTS, sebenarnya kan tunduk kepada Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 tentang pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Itu Permendikbudristek 27 2022. Itu diatur mengenai tugas belajar, yaitu tugas belajar dengan biaya mandiri dan tugas belajar dengan anggaran negara. Tetapi di Permen Dikti-Saintek nomor 23 tahun 2025 muncullah istilah izin belajar, Ibu. Jadi di Permendikbudristek 23 tahun 2025 yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja itu dibedakan antara tugas belajar dengan izin belajar. Kalau tugas belajar berarti itu memang pegawai pelajar yang melaksanakan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi dengan biaya negara. Tetapi izin belajar ini dengan biaya sendiri, Bu. Jadi di sini ada kontradiktif antara Permendikbudristek 27 tahun 2022 dengan Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025. Izin. Baik, berikutnya terkait dengan apa konsep tugas belajar dan izin belajar yang sesuai sama Permen Ristek yang tahun 2025. Silakan. Siap, izin Ibu menjawab. Kalau mendasarkan pada Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025, tugas belajar ini adalah diberikan artinya tugas belajar ini dikhususkan kepada pegawai pelajar yang melakukan pendidikan formal tetapi dengan biaya negara kalau tugas belajar, Ibu, dan tidak melaksanakan tridharma. Tapi kalau izin belajar dia dengan biaya sendiri, Ibu. Itu konsepnya di Permendikti-Saintek nomor 23 tahun 2025. Baik, kalau dulu yang namanya tugas belajar, jadi dia belajar artinya lokasinya jauh gitu ya, yang artinya tidak bisa ditempuh pulang pergi gitu. Itu tugas belajar, wajib menggunakan tugas belajar. Kalau izin belajar itu yang lingkupnya dekat sehingga masih bisa ditempuh pada hari yang sama. Nah, berikutnya terkait sama terakhir ini yang berkaitan dengan rekomendasi apa kelemahan terkait dengan sanksi bertingkat ya yang diatur di dalam Permen
di sains dan teknologi dengan masukan. Artinya gini, kelemahannya sehingga Anda mengusulkan apa kelemahan dari sanksi bertingkat. Silakan. Siap, izin menjawab Ibu. Jadi sebelum berlakunya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi karir dan penghasilan dosen, itu sebelumnya diatur di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu diatur mengenai sanksi bertingkat ketika PTN maupun badan penyelenggara tidak melaksanakan amanah undang-undang. Tetapi di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 sanksi itu dihilangkan Ibu. Sehingga ini menimbulkan kesan bahwa ada eksploitasi dosen oleh PTN ataupun badan penyelenggara tetapi tidak diberikan sanksi kepada badan penyelenggara ataupun PTN ketika dosen itu melaksanakan kewajiban tentu akan didukung oleh hak-hak. Nah, di Permendikbudristek 44 tahun 2024 itu ada standarnya Ibu. Jadi dosen itu memperoleh gaji atau upah atau tunjangan di bawah penghasilan minimum. Ketika tidak dilakukan itu, maka PTN dan badan penyelenggara diberikan sanksi bertingkat mulai dari teguran sampai dengan penutupan prodi. Sementara di Permendikti-Saintek 52 tahun 2025 sanksi itu dihilangkan. Sehingga itulah yang menjadi masukan bagi saya untuk memasukkan kembali sanksi bertingkat itu. Artinya supaya ada keseimbangan antara kewajiban maupun hak dari dosen maupun dari perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selalu sehat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Roro. Baik, kita sudah melewati dari tim penguji ya. Kita akan bergeser ke tim promotor, tapi sebelum itu saya mau menggunakan sedikit waktu bertanya. Dulu tahun 1970-an, Sujatmoko, beliau itu adalah intelektual, politisi dan diplomat, mengatakan bahwa perguruan tinggi itu tidak seharusnya menjadi atau berada di Menara Gading, Ipori Tower. Nah, tetap kemudian sekarang kita melihat perjalanan banyak sekali sistem yang masuk menjadi suatu program kegiatan kebijakan di perguruan tinggi. Saya mau tanya, Ibu capek enggak menjadi dosen, Bu? Kalau jujur capek Prof, tapi kan banyak hal yang kita dapat Prof dengan jadi dosen. Siap. Tapi masih mau sekolah ya, studi. Insya Allah Prof, siap. Tapi ada yang paradok Bu, aturan dasar kita kan, kalau di perguruan tinggi dalam pendidikan tuh ada undang-undang Sisdiknas, undang-undang 20 2003, ada undang-undang PT, undang-undang 12. Ada kebijakan untuk mempercepat doktor dan guru besar. Disediakan di dalam Tridharma ya, diberikan fleksibilitas. Tapi ini kok paradok ya. Ada orang mau sekolah tetapi tukinnya dikurangi. Siap Prof. Kenapa Ibu tidak berpikir seharusnya orang yang mau sekolah itu dilipat gandakan tukinnya. Dia mau mengajar, melakukan Tridharma, tapi dia juga mau meningkatkan kualitas SDM. Saya belum lihat itu di disertasinya. Siap, izin Prof. Jadi di rekomendasi kebijakan di situ saya di rekomendasi kebijakan yang kedua, di situ saya menyarankan agar ada perubahan aturan Prof. Artinya penggantian redaksi bahwa yang sebelumnya 80% mungkin menjadi 100% atau sesuai saran Prof pada saat ujian tertutup itu 200% mungkin Prof. Jadi untuk mendukung SDM dari dosen. Jadi jangan sampai dosen-dosen ini terutama teman-teman saya yang belum kuliah ini menjadi takut untuk kuliah karena tukinnya tidak mendukung untuk dilakukan tugas belajar. Izin Prof. Terima kasih. Iya. Tapi kita kalau di sini enggak dapat tukin. Remon gitu. Raymond siap. Infonya nanti tanda tangan baru mulai. Baik. Kita bergeser ke tim promotor. Zona aman ya. Siap. Pertama saya persilahkan kepada co-promotor 2 Dr. Ida Surya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Penguji. Alhamdulillah hari ini yang cerah dan kita diberikan kesehatan sama-sama. Selamat kepada Bu Gusti Ayu Damayanti. Terima kasih Bu. Hari ini benar-benar beauty-nya, aura beauty-nya, kecantikannya keluar ya. Siap, terima kasih. Mungkin karena sebentar lagi mau doktor. Selamat kepada keluarga besar dari Lombok Tengah.
kemudian keluarga besar dari Denpasar, dan keluarga besar dari Unizar. Saya tidak banyak bertanya, cuma saya ingin pendapat saudara, karena kami sama-sama dosen ya, walaupun beda tempat kita berkarir seperti itu. Tadi sudah disebutkan tentang hak-hak kepegawaian ya. Saya kepingin mendengar pendapat saudara tentang bedanya pemberian tukin itu bagi PNS, dosen, baik itu di Satker, di PTS maupun kita bahasanya kalau di Unram itu remon ya, seperti itu. Bagaimana pendapat saudara, tentu dengan mengedepankan profesionalisme dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, teori hak keadilan, dan teori perundang-undangan. Silakan. Siap, izin, terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Jadi ketika kita bicara mengenai tunjangan kinerja, khususnya ini kan berkaitan dengan hak kesejahteraan. Ketika kita melihat hak kesejahteraan ini, baik di PTN Satker, PTN BLU maupun PTN BH, dan begitu juga di PTS, itu merupakan hak dari setiap orang, karena ini hak kesejahteraan ini termasuk dari hak ekonomi. Jadi masuk HAM generasi kedua. Jadi di situ peran pemerintah itu diharapkan aktif, karena HAM generasi kedua ini kan sifat bertendensi positif. Artinya dibutuhkan keaktifan dari pemerintah ataupun negara di dalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak dosen. Kemudian ketika kita mengkaji dari teori keadilan, tentu di sini banyak hal, Ibu, karena pertama saya menggunakan sesuai saran Prof. Galang pada saat ujian tertutup itu menggunakan teori keadilannya Hans Kelsen. Memang keadilan Hans Kelsen itu adalah legalitas, itu yang diutamakan. Jadi ketika sudah diatur maka dianggap adil, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di sini ada juga keadilannya Aristoteles yang distributif atau proporsional, jadinya orang diberikan haknya sesuai dengan kinerja porsinya. Itulah yang dikatakan adil menurut Aristoteles dalam teori distributifnya. Kemudian keadilannya John Rawls, jadi setiap orang artinya berusaha untuk diperlakukan sama dalam situasi yang sama, diperlakukan beda dalam situasi yang berbeda, dengan konsep keadilannya fairness-nya. Izin, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Kopromotor 2. Bergeser ke Kopromotor 1, saya persilakan Dr. Minallah SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Promopenda saya mengucapkan selamat ya sudah sampai ke tahap ini. Demikian juga pada keluarga besar Promopenda, keluarga besar dari Unizar juga ya, bertambah sumber dayanya ya. Kalau tadi ke Promotor 2 tidak banyak bertanya. Kalau saya malah justru tidak bertanya. Kenapa saya tidak bertanya? Karena secara substansi Promopenda ini sangat menguasai. Menurut saya selama kita berkomunikasi itu lebih banyak dia yang menjelaskan daripada saya. Karena dia lebih menguasai substansinya. Jadi apapun dia tanya, tahun doang jawab. Nah, itu bahasa Latin. Lombok itu tahun doang jawab. Bisa saja dia jawab. Jadi kembali lagi saya tidak akan bertanya karena menurut saya Promopenda ini secara substansi sudah sangat menguasai materinya. Tambahan juga bukan karena takut nangis. Tapi kalau saya mau menangis, sekarang dengarkan, saya mau baca puisi. Puisi ini untuk saya, karena saya sudah pensiun. Ini yang terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tiada menjadi ada. Kembali dalam ketiadaan yang ada. Tiada, tapi nyata ada. Kucari dan kuraba, selalu tiada ada. Namun, engkau selalu ada, dimanapun jua aku berada. Aku, kamu, kalian semua, kita semua. Siapa? Mau apa?
dan hendak kemana. Kedua-dua pelunggus. Namun keniscayaan yang pasti ada. Kullu nafsin za'iqatil maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lamun marak kitu darat tadah. Biwe penendo. Ampura agung-agung sinampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Men. Judul puisinya lupa tadi disampaikan. Saya pikir tadi judulnya ada tadi. Salah. Terakhir saya persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Lalu Husni SHM. Baik. Terima kasih Pak Ketua tim penguji ujian terbuka disertasi, Bapak Ibu penguji, tim promotor, wabil khusus, dosen penguji eksternal, Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM dari Unair Surabaya. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, lebih khusus pada Promopenda dan keluarga, selamat. Terima kasih, Tadinya Prof. saya ikut tegang juga begitu. Seperti apa jalannya ujian, tapi alhamdulillah semua berjalan kondusif. Promopenda juga mampu menjawab dengan sangat baik pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji. Saya sekedar memberikan klarifikasi saja sebenarnya terhadap tema yang diangkat ini. Perlu dipahami bahwa sungguhnya isu ini bukan saja lahir dari kajian akademik semata yang dilakukan oleh Promopenda, tapi dari pengalaman pribadi beliau juga selaku dosen ASN yang dipekerjakan di PTS, dalam hal ini Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Beliau merasakan apa yang dikatakan tadi sebagai ketidakadilan substantif, khususnya yang menyangkut hak-hak kepegawaian, padahal statusnya juga adalah ASN yang mestinya harus sama. Artinya perbedaan institusi tempat bekerja mestinya tidak boleh menghilangkan status ASN sebagai dasar pelindungan hak-haknya. Karena itulah dalam tulisan disertasi ini Promopenda menawarkan model yang disebutnya tadi model pengelolaan terintegrasi, yang salah satu wujudnya selain peraturan yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah yang mengatur perlindungan hak-hak dosen PTS khususnya ASN yang dipekerjakan, juga diperlukan ranah hukum perdata, jadi tidak hukum administrasi, berupa perjanjian institusional antara PTS yayasan dalam hal ini dengan LLDikti yang memuat jaminan hak-hak perlindungan dosen PTS yang dosen ASN yang dipekerjakan di PTS. Selamat kepada Promopenda. Terima kasih, Prof. Nanti saya ada pesan dan kesan jadi supaya tidak campur baur. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Lalu Husni. Selanjutnya ujian terbuka ditunda untuk sementara waktu. Promopenda dipersilahkan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ke ruang tunggu. Majelis penguji tetap di ruang sidang untuk musyawarah. Para tamu undangan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Majelis penguji selesai rapat, Promopenda dipersilahkan memasuki ruangan. Ketua Majelis membuka kembali ujian terbuka. Ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka kembali. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipersilahkan untuk meyudisium Promopenda.
Saya akan menyudisium Saudara Promopenda. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium mahasiswi program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram mempertimbangkan ketekunan Saudari Promopenda selama mengikuti proses belajar mengajar, hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan, ketekunan, keseriusan, dan etika Promopenda selama menuntut ilmu, keberhasilan Promopenda untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal internasional bereputasi, dan kemampuan Promopenda dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji. Maka saudari dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dengan IPK 3,95 dan doktor yang ke-98. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Demikian yudisium ini dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoinya. Mataram, 29 Januari 2026, Dekan Fakultas Hukum. Promovenda berjalan ke arah pimpinan sidang untuk menerima surat tanda lulus. Menyanyikan lagu Padamu Negeri, seluruh hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada Ibu Dr. Gusti Ayurati Damayanti SHMH dipersilakan kembali ke tempat semula. Acara selanjutnya, kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gusti Ayurati Damayanti SHMH. Kepadanya dipersilakan. Izin Dewan Penguji yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar, para Dewan Penguji dan promotor beserta kopromotor yang telah memberikan ilmu dan pemikiran-pemikiran kritisnya sehingga memperkaya cakrawala pengetahuan saya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar beserta jajarannya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar, terkhusus rekan-rekan di Fakultas Hukum Unizar. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram, khususnya angkatan tahun 2022 grup Siapa Suruh Kuliah Doktor yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Singkatnya, semua hadirin yang terpelajar dan berbahagia, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur akhirnya saya bisa berdiri di sini di momen ujian terbuka disertasi. Ini adalah sebuah fase penting yang tak terbayangkan bisa saya capai berkat doa, kesabaran dan dukungan dari semua pihak yang tak kenal lelah
selalu menyemangati saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Syukur alhamdulillah selama ini saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang setiap saat memberikan doa dan semangat di saat saya sedang berjuang di rumah sakit dan merasa ingin menyerah dengan keadaan. Jangankan untuk menyelesaikan disertasi, untuk berdiri atau duduk saja rasanya sudah amat susah. Dan ada fase di mana saya benar-benar berada dalam kebimbangan antara melanjutkan kuliah atau berhenti untuk fokus penyembuhan pasca operasi dan radiasi. Selama kuliah S3, banyak hal yang saya lalui. Di sini merupakan ujian pendewasaan diri luar biasa. Ada masa-masa mempertanyakan kemampuan diri sendiri dalam berproses, merasa sudah maksimal, tetapi ada saja yang kurang sehingga mulai goyah. Dari dikejar deadline, laptop sudah ditutup tetapi kepala masih berargumen. Ada fase merasa begitu lambat, membandingkan diri dengan teman lain, merasa nekat kuliah S3 dan memaksakan diri. Dan fakta brutal kuliah S3 ini adalah ketika pikiran terasa penuh, langkah terasa berat dan hati ingin menyerah, namun tetap memilih untuk bertahan. Air mata bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda paling manusiawi untuk tetap bertahan, karena setiap pencapaian memiliki cerita lelah yang tidak terlihat. Yang sulit saat kuliah S3 itu adalah mengendalikan pikiran dan melawan rasa ingin menyerah. S3 itu bukan lomba lari, tetapi sama-sama berjuang untuk mencapai garis finish. Setiap orang punya ritme sendiri, ada yang cepat lulus, ada yang lambat, dan keduanya valid. Yang penting jalan terus, tidak menyerah sampai selesai. Untuk promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji, terima kasih doa, dukungan, dan ilmunya. Semoga Allah membalas kebaikan guru-guru saya yang mulia dan amat sangat terpelajar. Untuk staf akademik program DIH Universitas Mataram, terima kasih yang tak terhingga atas pelayanan akademik yang luar biasa ramah dan sangat membantu semua proses dari awal perkuliahan sampai saat ini. Untuk teman-teman seperjuangan grup Siapa Suruh Kuliah Doktor, yang setiap saat kita selalu diskusi di kampus, di kafe, tempat ngopi, sampai di Museum NTB yang selalu menjadi ruang diskusi ilmiah kita selama menyelesaikan tugas perkuliahan dan disertasi. Akhirnya saya bisa mencapai garis finish, dan untuk semua teman-teman angkatan semoga segera bisa meraih gelar doktor. Untuk Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar, Bapak Rektor, para dosen WR1 dan jajarannya, kemudian para wakil rektor 3 yang berkesempatan hadir pada hari ini, WR2 mungkin hadir siap. Jadi Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikannya. Semoga dengan ilmu yang saya raih ini saya bisa berdedikasi kepada Universitas Islam Al-Azhar dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan kampus. Untuk teman-teman dosen dan tendik Fakultas Hukum Unizar, terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini. Kalian luar biasa. Titik tertinggi pertemanan adalah ketika saya di Fakultas Hukum berkeluh kesah dan mereka memberikan saran, padahal kita sebenarnya sama-sama frustasi. Untuk orang tuaku, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa. Selalu mendoakan dan menyemangati setiap langkah dan dalam kehidupan saya. Maafkan atas segala salah dan hilaf saya selama ini sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat. Untuk amak dan bunda mertua saya, terima kasih selama ini sudah selalu menyemangati dalam hal apapun. Semoga amak dan bunda selalu sehat. Terkhusus suamiku tercinta Sofian Hadi Sasmita, Bapak Karutan Selayar, terima kasih atas doanya, atas cinta, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Maafkan sifat keras kepala saya yang terkadang membuat suamiku marah. Dan terima kasih atas nasihat-nasihat mautnya untuk segera menyelesaikan disertasi ini dan selalu berkata kalimat sakti bahwa disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Semoga suamiku selalu sehat, diberikan keberlimpahan rezeki, dan tetap menjadi suami terbaik untukku dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anakku tersayang, ponaanku dan iparku, semoga kalian selalu tetap sehat ya. Untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini.
Akhirnya, momen ini menjadi penutup perjalanan akademik yang penuh liku, namun juga penuh makna. Melihat senyum bahagia keluarga dan sahabat adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Dan semoga ilmu yang saya dapatkan selama kuliah S3 ini berkah dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Gusti Ayurati Damayanti SHMH atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kesan dan pesan dari promotor. Untuk itu kepada yang teramat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Lalu Husni SHM Hum, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan selaku Ketua Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi, Bapak Ibu Penguji khususnya Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM Hum Universitas Airlangga, Bapak Ibu undangan, Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar dan jajarannya, Saudari Dr. Gusti Ayurati Damayanti SHM Hum dan keluarga yang berbahagia. Atas nama tim promotor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepada Dr. Gusti Ayurati Damayanti karena sudah tidak lagi menjadi Promopenda. Setelah yudisium tadi sudah berubah dia. Atas ketekunan, atas konsistensi dan komitmen akademik yang begitu tinggi yang ditunjukkan melalui disertasi yang baru saja dipertahankan. Disertasi yang disusun mencerminkan kematangan akademik, dilihat dari kedalaman analisis, relevansi teori, serta kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kebaharuan atau novelty yang ditawarkan. Sehingga karya ini menjadi sangat layak untuk doktor atau S3. Pada kesempatan ini saya berpesan bahwa capaian akademik yang dicapai hendaknya dipahami sebagai amanah keilmuan yang melekat tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik. Gelar doktor hendaknya menjadi pendorong untuk terus mengembangkan pemikiran kritis, menjaga integritas dan etika akademik, serta terus berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset dan publikasi ilmiahnya. Kami tunggu dengan cara itu insya Allah Dr. Gusti Ayurati Damayanti akan bisa menuju capaian guru besar dalam bidang ilmu hukum. Amin. Terima kasih Prof. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kesan dan pesan dari promotor. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Lalu Husni SHM Hum. Memasuki acara berikutnya yaitu penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Penguji, tim penguji yang pada hari ini juga hadir penguji eksternal Profesor Suparto Wijoyo telah hadir langsung di Fakultas Hukum untuk menguji disertasi. Terima kasih untuk pertanyaan dan masukan-masukannya dalam penyempurnaan disertasi. Terima kasih kepada tim promotor yang sudah mengawal Bu Gusti Ayu sehingga selesai. Dan terima kasih kepada hadirin Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar, Pak Rektor, beserta jajaran, Bu Dekan, Pak WR, keluarga besar yang berbahagia, dan selamat kepada Dr. Gusti Ayu. Semoga berkah dan bisa menjadi inspirasi
bagi keluarga dan masyarakat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka disertasi Saudari Dr. Gusti Ayu Ratih Damayanti SHMH saya nyatakan ditutup.